Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut. Lebaran bukan cuma soal maaf-maafan. Di Balai Kartini, kekuatan lama berkumpul, merapatkan barisan, membagi senyuman. Ada yang bilang ini silaturahmi. Ada yang berbisik, "Shh, ini panggung kekuasaan." Karena di politik, salam tak selalu sekedar maaf, tapi juga sinyal siapa kawan, siapa lawan. Di Bicara Bangsa. Prabowo Subianto, Presiden terpilih, tiba dengan senyum khas, mengundang nostalgia, mengundang tanya. Apakah ini murni silaturahmi atau persiapan peta kekuasaan nanti? Prabowo berdiri tegak, hormat pada Trisutrisno, sebuah gestur yang bicara tanpa suara. Aku pemimpin baru, tapi hormatku pada yang tua. Pak Tri itu adalah mantan panglima, kemudian di TNI AD, kemudian kedua senior, jauh senior dibandingkan Pak Prabowo. Kemudian kedua, beliau adalah wakil presiden dan sangat pantas diberikan salam hormat, salam komando, bukan hanya oleh Pak Prabowo, oleh seluruh rakyat Indonesia, karena kontribusi beliau bagi bangsa dan negara itu tidak sedikit. Dan Pak Prabowo hari ini sedang memberikan teladan kepada seluruh anak-anak muda Indonesia untuk punya tradisi dan kebiasaan untuk menghormati yang lebih tua, menghormati mereka-mereka yang sudah berjasa bagi bangsa dan negara. Di sekelilingnya, jenderal-jenderal lain tak cuma datang demi nostalgia, tapi menyaksikan siapa kini pemegang kunci negara. Semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45, semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Prabowo bicara soal persatuan, tentang membangun bangsa pelan-pelan. Gotong royong pun jadi pegangan. Bahasa yang indah, tapi di ruangan ini semua paham. Di balik kata ada kuasa yang dirajut, ada simpul kekuatan yang dikencangkan. Karena bangsa besar tidak hanya dibangun dengan kata, tapi juga dengan siapa yang duduk di meja. Di barisan tamu kita lihat siapa yang datang, siapa yang absen. Ada Luhut Binsar Panjaitan, menteri segala zaman. Wiranto, tokoh senior. Dan AHY, anak muda harapan. Sebagian media mencatat ini bukan hanya lebaran biasa, tapi momen konsolidasi. Pesan yang tadi ucapkan suara. Di sini, siapa duduk di mana, itu pesan. Siapa salaman duluan, itu tanda. Dan siapa yang pulang terakhir kadang lebih bicara dari pidato presiden. Pidato Prabowo kalimatnya manis, bicara persatuan nada harmonis. Tapi di ruangan semua paham, di balik kata ada siasat diam-diam. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut. Yang penting kan bukan apa yang terdengar, tapi siapa yang tepuk tangan paling gencar.
Nah, yang bisik-bisik sambil ngopi biasanya justru yang paling ngerti. Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian. Di samping kami yang hadir semua di sini, Bapak bisa menyaksikan betapa bangganya seluruh purnawirawan Indonesia yang Bapak lihat di depan layar. Hidup purnawirawan! Hidup purnawirawan! Hidup purnawirawan! Buat yang paham permainan elit, pidato manis tak selalu polos dan legit. Para purnawirawan juga paham kok, politik bukan cuma soal siapa yang paling ramah, tapi siapa yang bisa menjaga arah. Ketika himne Taruna berkumandang, suara muda AHY membelah ruangan. Ada getar di dada mereka yang dulu muda, sekarang rambutnya memutih karena waktu. Ini bukan hanya soal lagu, bukan cuma seremonial, tapi pesan simbolis. Estafet kekuatan mulai mengalir pelan-pelan. Tapi jangan lupa, panggung kekuasaan bukan sekedar usia. Yang muda belajar, yang tua belum tentu rela mundur dari arena. Prabowo tersenyum, AHY berkibar, sandiwara politik makin pintar. Kita nih, masyarakat, cuma nonton dari layar kaca. Elit bersalaman, rakyat menerka-nerka. Apakah salam ini demi bangsa atau demi kursi di meja kuasa? Selamat Lebaran Indonesia tercinta. Semoga salam kita bukan cuma drama ya. Di balik salam ada pesan. Cakep. Tunggu, ini bukan pantun. Di balik tawa ada peta, dan di balik halal bihalal ada pertemuan kekuatan yang tak semua mata bisa baca. Silaturahmi katanya demi persatuan. Tapi jangan lupa, ini juga soal kelanjutan. Balai Kartini tak cuma saksi acara, tapi saksi peta kekuasaan yang terus diperbarui tiap era. Yang di Balai Kartini tepuk tangan, kita di rumah cukup angkat alis sambil nonton tayangan. Komen, like, dan share video Bicara Bangsa sekarang. Biar nggak ketinggalan drama lapis 2 kekuasaan. Jangan lupa ya, kita juga harus tetap kritis supaya tetap menjadi bagian dari Bicara Bangsa.